Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera kami ucapkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf SMP An-Nihayah dimanapun Anda berada. Eh, kita akan membahas kali ini terkait cara bagaimana menginput nilai yang diambil dari form atau format ya, file Excel yang diunduh dari aplikasi Eraport. Untuk kali ini kami akan coba ulas hanya untuk fokus saja di penginputan ya, atau pengisian nilai saja, langsung ke lembar kerja Microsoft Excel yang diunduh dari aplikasi Eraport. Kami tidak akan bahas aplikasi Eraport dulu ya. Kita fokus saja dulu. Kita mengejar waktu karena kita sudah di penghujung akhir semester ganjil, di mana kita harus bersegera ya dengan segala padatnya aktivitas kita masing-masing. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Khusus ini adalah untuk teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru mata pelajaran. Mungkin nanti sesi yang lain ya, yang akan datang, insya Allah kami akan berbagi dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang menjadi wali kelas. Baik, langsung saja. Pertama, karena aplikasi Eraport itu harus diinstal di satu komputer yang menjadi server lokal sekolah, maka harus terintegrasi dengan Dapodik ya. Dapodik pun diinstal di komputer server sekolah, sehingga aplikasi Eraport pun harus terinstall atau terpasang di komputer yang sama di mana Dapodik itu terinstall ya. Baik, kita akan langsung ya Bapak Ibu. Saya akan buka komputer server dulu. Saya akan coba ini menjadi full screen. Ini saya tampilannya sedang meremote komputer server sekolah kita ya. Saya akan full screen dulu supaya lebih mudah melihat. Ya. Ya Bapak Ibu, kita sedang berada di tampilan layar komputer server sekolah kita ya, yang akan kita gunakan untuk ujian ya, biasanya untuk ujian kemarin CBT online. Insya Allah nanti juga AKM kita akan pergunakan kembali. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kami akan bagikan atau share link ya, link supaya Bapak Ibu rekan-rekan Dewan Guru mata pelajaran untuk mendownload formulirnya, bukan formulir, belangko ya, belangko penilaian, belangko untuk mengisi kolom-kolom nilai. Nah, baik ya. Tapi jika sudah dibagikan linknya, nanti akan diarahkan ke sini Bapak Ibu ya. Ini adalah folder yang ada di Google Drive komputer server. Nah, Bapak Ibu silakan mendownload sesuai mata pelajaran yang ampuh dan kelasnya. Seperti dilihat Bapak Ibu ya, semua mapel ada di sini ya. Nah, Bapak Ibu mengampu mata pelajaran apa ya? Misalkan saya contohkan di sini, yang pertama adalah PAIBP ya. Ini PABP maksudnya umum, agama Islam dan yang lain. Nah, kalau di kita kan pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya, PAIBP. Ya, contohkan ini satu mapel ini, jika dibuka kita double klik maka akan muncul seluruh kelas ya. Ini untuk mengakomodir jika satu mapel itu ada lebih dari 2 guru yang mengampu ya. Tapi mungkin PAI ini satu ya. Ya, saya hanya berikan satu contoh saja, dan ini berlaku untuk semua mapel. Nah, supaya tidak bingung, langkah pertama ini ya, kita download sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di kelas mana. Sekali lagi, dibuka mata pelajarannya apa. Misalkan ada yang mengampu 2 mapel, misalkan seperti Bu Nina, Budian, Pak Diki, Pak Faisal ya, Pak Faisal bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misal gitu. Saya tidak begitu hafal, silakan, itu yang paling tahu pasti hanya Bapak Ibu semua. Nah, ini saya ambil contoh untuk PABP, berarti PAI ya. Nah, ini muncul kelas 7 sampai kelas 9. Jika PAI ini diampu oleh satu guru, maka otomatis
yang di-download adalah semua kelas. Caranya downloadnya langsung saja di folder ini. Sekali lagi, apabila teman-teman Bapak Ibu guru mapel mengajar satu mata pelajaran untuk seluruh kelas, maka langsung saja foldernya ini yang di-download. Jadi semua kelas, kalau dibuka, jadi semua kelas muncul seperti ini nanti ya. Oke, saya contohkan ya. Oke, misalkan ini diklik kanan, lalu cari tombol download. Nah, ini yang bawah ya. Ini klik download. Silahkan Bapak Ibu letakkan di folder mana di laptop atau komputer Bapak Ibu. Silahkan. Misalkan ya, ini contoh saja. Kita tunggu proses downloadnya. Ya, selagi menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan teh atau kopi masing-masing ya, supaya agak sedikit rileks. Ya, itu udah tampil. Nah, bisa dilihat save as type-nya ini tipenya, kalau saya menginstall WinRAR ya, di sini terkompres ya, karena foldernya berisi beberapa data di dalamnya. Ini terkompres. Silakan Bapak Ibu letakkan di mana ya. Saya contohkan misalkan di My Dokumen. Jangan, My Dokumen ini kalau nggak salah penyimpanan awan ya, nanti agak lama. Langsung saja di partisi di sini. Saya contoh saja. Misalkan di partisi D, Bapak Ibu buat folder baru, misal gitu ya. Ini mata pelajaran Bapak Ibu, misal gitu. Ini PA BP, beri nama foldernya langsung nama Bapak Ibu ya. Misal, ini contoh saja, misal saya gitu, misal. Oke. Nah, dibuka, double klik, ya sudah berada di dalam folder ini ya, folder yang kita buat tadi. Nah, ini biarkan saja seperti ini, tidak perlu dirubah ya. Mau dirubah juga tidak apa-apa, sesuai nama juga nggak apa-apa sih, karena kita tujuannya untuk mengekstrak saja nanti. Lalu kita klik save, maka akan memproses download ya di bawah ini nih. Nah, ini sudah selesai ya, bisa kita show in folder, kita buka. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita mendownloadnya ini langsung di foldernya ini, tidak di dalam kelas ya, maka muncul filenya itu yang dikompres. Silakan Bapak Ibu ekstrak ya, keluarkan semua isi foldernya. Boleh diekstrak here atau buat folder baru dengan sesuai nama filenya. Saya contohkan seperti ini, karena nanti mungkin saya punya mapel lain barangkali gitu ya. Langsung saja saya ekstrak di sini. Oke, maka akan muncul folder baru yang namanya sesuai dengan file yang diekstrak tadi. Nah, ini kita double klik. Nah ya, nah ini sesuai nama yang ada di Google Drive. Kita buka lagi Bapak Ibu ya. Nah, sesuai yang tadi ada di Google Drive ya. Semua kelas ada di sini. Karena saya berasumsi mata pelajaran ini saya ampu untuk seluruh kelas, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu yang kedua. Saya ulang, pertama silakan klik linknya untuk melihat Google Drive, pilih mata pelajarannya. Yang kedua itu ya, tahapan kedua. Ketiga, setelah di-download, diekstrak seperti ini. Nah, lalu tahapan keempat, kita lihat Bapak Ibu. Karena saya mengampu seluruh kelas dalam satu mata pelajaran, misalnya ini PAI, saya mengampu PAI misal ya. Untuk seluruh kelas 7 sampai kelas 9, setiap satu kelas ini, satu rombel ini kita buka ya, itu berisi 5 file. Kita double klik. Nah, ini adalah 5 blanko penilaian yang harus kita isi. Kita belum ke inti ya. Ini baru tahap keempat. Saya ulang. Pertama, buka linknya, link Google Drive. Setelah masuk, langkah kedua, download mapel sesuai yang kita ampu ya. Setelah kita letakkan di folder mana atau partisi di komputer kita atau laptop kita di mana. Yang ketiga, diekstrak ya. Yang keempat, kita buka filenya, di mana dalam satu kelas, kayak di dalam satu kelas berisi 5 blanko, 5 file blanko penilaian, mulai dari penilaian keterampilan ya, KD. Ini kode ya,
F artinya format KD kompetensi dasar yaitu keterampilan. Nah, di belakang ini nama mata pelajarannya. Nah, kalau kita lebarkan sedikit ke kanan ya. Nah, ini itu rombelnya. Nah, ya. Mapel lalu rombel. Lalu FKD Peng artinya format penilaian kompetensi dasar pengetahuan. Ya, ini sosial, ya ini spiritual, dan ini jelas UAS ya, UTS dan UAS, PTS penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah, ini setiap satu rombel, sekali lagi setiap kelas ini mulai dari 7A sampai 9B, setiap kelas ini berisi 5 seperti tadi ya. Kita buka ya 7B tuh sama. Nah, oke, ini langkah keempat ya, silahkan dicek semuanya. Tolong dicek, barangkali kami dari admin ada yang tertinggal atau mungkin salah mengimport ya. Nah, ini harus sesuai 8B apa kelasnya apa. Di sini kita buka foldernya 8C, misal pas dibuka di sini misal gitu bukan 8C, silakan segera konfirmasi. Sekali lagi segera konfirmasi supaya kita bisa bekerja lebih efisien. Kita cek 9A bagaimana, ada nggak? Oke, 9A isinya, 9B iya sama juga, iya mapelnya sesuai, jumlahnya juga sesuai. Itu keempat. Lalu langkah yang kelima Bapak Ibu, misal kita di awal kelas 7 misal ya, terserah Bapak Ibu mau mulai dari mana, saya hanya memberikan contoh salah satunya saja. Langkah kelima, kita mengisi. Nah, ini mulai masuk ke inti ya, masuk ke inti pembahasan. Bagaimana cara mengisinya? Oke, sebelum mengisi kita belum masuk ke menginput nilai ya. Sebenarnya sudah masuk ke tahap itu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, semua file ini di copy, tapi bukan di copy paste, artinya di save as dulu. Kita buka satu-satu lalu save as. Caranya kita buka salah satu seperti ini ya. Oke, kita double klik, kita tunggu terbuka. Oke. Nah, seperti ini. Karena kita membuka file yang bersumber dari internet ya, dari drive, pasti akan tampil peringatan ini ya, protected view. Maka kita klik enable editing supaya kita bisa mengedit. Oke. Sebelum mengisi ya, saya sampaikan kembali, file ini bersumber dari aplikasi Eraport, di mana Eraport itu ya tarik data dari Dapodik. Dengan kata lain, semua nama siswa yang ada di sini adalah siswa yang sudah tersinkroni, data siswa yang sudah tersinkron ke aplikasi Dapodik. Baik. Nah, sebelum kita menginput nilai di sini, saya akan menjelaskan langkah awal di tahap kelima ini. Jangan diisi dulu, kita buatkan duplikat. Seperti tadi kita copy dulu semua 5 file yang tadi ya, 5 belangko ini kita copy. Caranya bukan di copy paste, caranya klik file, klik save as ya, posisikan di mana tadi kita membuka file. Nah, di sini ya, tadi kita kan di sini. Nah, lalu di belakang nama file ini silakan berikan nama editan. Tulis saja seperti itu. Karena ini kan identitasnya sudah ada ya. Ini adalah penilaian keterampilan, mata pelajaran adalah PAIBP di kelas 7A. Nah, untuk membedakan mana yang dari Dapodik, mana yang real. Oke. Kita klik save. Nah, sekarang kita sedang berada di lembar kerja Excel editan ya, Bapak Ibu. Ini di sini dilihat ya. Nah, ini kolom ini, kode mata pelajaran ini adalah format keterampilan ya. File yang kita isi adalah untuk menilai kompetensi dasar keterampilan siswa kita. Nah, karena ini adalah file editan, maka saya jelaskan kenapa harus seperti ini, harus di copy ya, harus ada file editan dan file yang hasil di download tadi. Pertama, hasil yang di download tadi sebelum kita copy adalah daftar siswa yang bersumber dari Dapodik. Sekali lagi, daftar siswa
ya. Ini kan daftar ya, daftar siswa yang bersumber dari Dapodik ya. Jika berbeda, maka kita harus membuat rekaman baru. Nah, ini kita anggap editan adalah file rekaman baru. Nah, sebelum kita mengisi, maka kita harus membagi dua, mana yang siswa itu berasal dari Dapodik, mana yang belum. Ya, misalkan kelas 7 itu ada yang belum masuk di Dapodik. Ya, misalkan seperti kita sudah tahu mungkin dari anak didik kita, siswa yang lulusan MI ya, madrasah, itu belum tersinkron di Dapodik tapi anaknya sudah sekolah di kita. Nah, supaya ada rekamannya, maka dibuat seperti ini, dibuat filenya di file editan ini ya. Oke, sebelum kita isi nilainya, Bapak Ibu lihat di menu paling atas ini, deretan paling atas, file, home, insert, play. Nah, cari review. Oke, sebelah kanan ya. Nah, ini klik review. Oke, lalu klik unprotect sheet. Klik. Nah, karena kalau saya jelaskan itu agak panjang, tapi intinya kenapa kita lakukan ini, tadinya di protect sekarang di unprotect, supaya kita bisa menghapus data yang ada di sini ya. Yang tidak boleh dihapus, sekali lagi, yang tidak boleh dihapus di file editan ini, satu, pertama, kolom bagian atas ini tidak boleh dihapus ya. Sekali lagi, bagian atas ini tidak boleh dihapus. Kolom ID KD, kolom jenis penilaian dan nomor KD ini tidak boleh dihapus. Isinya maksudnya di dalam ini nggak boleh dihapus. Nah, karena ini ada editan ya, ini maka silakan Bapak Ibu scroll ke bawah sampai bawah sesuai jumlah KD ya. Bapak Ibu mapalnya apa, itu KD-nya berbeda-beda. Nah, sampai sini lakukan delete, kosongkan. Nah, ini tidak boleh dihapus ya. Karena apa? Karena setiap satu siswa itu harus ada ID KD-nya, karena KD ini adalah KD keterampilan. Nah, lalu yang data yang harus dihapus yang kedua adalah nama. Jadi cuman PDID dan nama siswa ya. Kita blok sampai ke bawah, sampai ke akhir. Nah, ini. Nah, kita klik delete. Nah, jika ini ada tembus dari ID KD tembus ke sini, tidak apa-apa, biarkan. Oke, itu langkah kedua di tahap kelima ya. Sekali lagi, itu kita masih di tahap kelima, tapi langkah kedua. Tadi langkah pertama kita sudah copy paste, melakukan rename ya menjadi editan ya. Nah, ini ketiga, menghapus PDID dan nama siswa. Sekali lagi, yang dihapus PDID dan nama siswanya di daftar tersebut. Oke. Kenapa kita hapus? Untuk membedakan mana yang asli Dapodik, mana yang tidak. Artinya kita menginput nilai yang tidak ada di Dapodik. Sekali lagi, anaknya ada di kelas kita tapi tidak ada di Dapodik. Nah, inilah fungsinya, supaya kita rekamannya nanti apabila di kemudian hari siswa kita ini yang belum masuk Dapodik, begitu disinkron dia masuk, ini tinggal kita upload saja Bapak Ibu ya, tinggal upload saja. Nah, itu nanti biarkan tugas kami sebagai admin ya. Yang penting intinya tugas Bapak Ibu memberikan rekaman ya, rekaman jejaknya, penilaiannya ada. Intinya itu. Kenapa sih repot-repot? Diedit saja file yang dari Dapodik. Bisa kalau di Excelnya ya Bapak Ibu, tapi nanti akan sia-sia ketika file tersebut kita upload. Maka aplikasi itu mendeteksi ada perubahan. Nah, itu yang kekurangannya di situ. Export importnya sudah bagus, kita tinggal masukkan nilai lalu upload, selesai ya. Kekurangannya itu karena data real kita dengan yang Dapodik itu ada selisih, ada yang belum masuk atau bahkan nanti kita bahas di tahap lain ya. Jadi kita ini dulu tahap kelima. Tahap 5, langkah ketiga. Langkah keempat ya, kelima nanti terakhir, langkah kelima terakhir. Langkah keempat, silakan Bapak Ibu masukkan nama siswa yang belum ada di Dapodik. Misalkan di kelas 7A namanya ada di kelas kita, benar ada orangnya, misalkan namanya si Mikaila misal gitu ya, Mikaila.
misalkan 2 orang, yang satu Mikaeli misal ya. Nah, misalkan ini 2 orang ini tidak ada di data publik tadi. Nah, masukkan nama Mikaela dan Mikaeli ini sesuai berapa yang ada. Kalau yang adanya 2, kalau 1. Nah, ini yang tembus kayak gini, yang dari ID KD itu abaikan saja. Yang penting kita menginput ini, oke? Nah, di langkah keempat ini menginput nama siswanya, PDID biarkan kosong ya, karena nanti biarkan sistem generate saja. Kita nanti kan ada generate siswa nanti itu ya. Karena kalau di generate sekarang nanti takutnya begitu diinput berbeda gitu ya. Kita tentukan dulu namanya siapa aja, baru kita generate di aplikasi. Itu nanti tugas admin. Bapak Ibu fokus aja input nama ya. Pertama untuk sebelum nilai itu nama. Dilihat kolom, Bapak Ibu fokus di sini sekarang. Jenis penilaian dan nomor KD. Fokus di sini ya. Bukan berarti abaikan yang lain, pokoknya konsentrasi di sini. Bapak Ibu lihat di sini ada P1, artinya penilaian 1. Kenapa ada P1 sampai sekian? Kita lihat ya, PAIBP itu sampai 11. Nah, karena setiap satu penilaian adalah 1 KD. Di sini lihat ada KD 4.7. Kok kenapa nggak sampai P7? Karena setiap KD ini keterampilan, berarti kan kodenya 4 ya. KD 4 artinya 4 itu keterampilan. 4.1 ada berapa? Ini kan ada subnya nih. Harusnya kan 4.1, 4.2, 4.3 gitu terus kan ya. Oke. Ya ini ada subnya 4.1.1, 1.2 tuh ya, 41.2. Terus nanti sampai berapa nih subnya? Oh, cuma sampai 3. Artinya 4.1 ada 3 KD. Nah, itu kuncinya di situ. Lalu dilanjut ke KD kedua 4.2.1 dan seterusnya. Nah, dilihat itu ya, itu fokus di situ. Jadi kita fokus di sini aja enaknya nih. Itu ya. Fokus di sini. Kenapa? Karena setiap satu siswa, saya ulang, setiap satu siswa harus ada nilai di setiap penilaian. Sekali lagi, di setiap penilaian si siswa tersebut harus ada. Nanti kita akan lihat ternyata ini jumlahnya ini bukan jumlah siswa ya, jumlah KD Bapak Ibu, karena ini per KD penilaiannya, per kompetensi dasar nih ada 341 poin ya. Kita balik ke atas. Oke, ada 2 nama siswa, artinya dua anak ini harus ada di 11 penilaian. Ini baru P1. Oke, cara mengcopy sekali lagi. Nah, ini kalau nggak mau ribet mengetik kayak tadi, ini kita blok Ctrl C untuk mengcopy, bukan di selnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nggak boleh di sel yang ini, nggak boleh selnya, nggak boleh klik kanan begini ya. Kalau copy nggak boleh, tapi di kolom ini nih formulanya di sini, di formula bar ini di blok namanya ya sesuai nama realnya, Ctrl C ya. Oke, escape. Cari P2. Nah, P2 sekali lagi jangan di selnya Bapak Ibu, jangan di selnya tapi di formula bar ini, Ctrl V paste. Oke. Terserah Bapak Ibu ya, mau yang dua begini kayak saya misalnya ini tadi kan Mikaela, sekarang Mikaeli. Nah, gini, atau 1 per 1 dalam satu nama siswa, misal Mikaela dulu lah, yang penting semua KD terisi misal gitu, boleh ya. Ini copy, cari P3. Nah, ini P3 di sini paste. Oke, Ctrl V, enter. P4. Nah, seperti itu boleh. Itu bagaimana nyamannya Bapak Ibu dalam copy pastenya seperti apa. Intinya cara copas yang benar gitu ya, di sini di formula bar, Ctrl V, enter. Terus 5 ya. Oke, cari 6. Oke, 7. Sekarang pilihan 7. Ctrl V, enter. Kemudian 8. Ctrl V, enter. 9.
V, enter. Nah 10 ini di sini ya, di sini Ctrl V, di lembar terakhir P11. Nah ini jika memang cuma ada satu, udah satu aja Bapak Ibu ya, seperti ini maksudnya. Mulai dari P1 sampai P berapa sesuai jumlah KD ya, udah begini. Yang lain abaikan, jangan di delete. Sekali lagi, jangan di delete ya. Misal gini nih, ini mengganggu misalkan, udah biar satu siswa aja gini, misalnya ini yang di delete gini, jangan ya, karena kita sumbernya dari Dapodik ya, biarkan saja. Nanti yang akan mendeteksi itu sistem, biarkan sistem saja yang mendeteksi, nanti kita cuman mengenerate saja. Toh kalaupun nanti memang ternyata nama siswa dan nilainya tidak terbaca, ya mungkin nanti kami selaku admin yang akan mencoba mencari problem solvingnya seperti apa. Intinya pertama untuk antisipasinya seperti itu saja. Oke, misalkan sudah selesai, langkah terakhir baru menginput nilainya ya Bapak Ibu. Silahkan setiap P1, sekali lagi, setiap P ya, penilaian 1 dan seterusnya diisi nilainya. Mikaela P1 berapa, misalkan 80 ya. Di P2 Mikaela misalkan 85 dan seterusnya. Oke, itu langkah menginput nilainya. Misal ya, oke, nih misalkan 80 semua, misal 80 semua, terserah, boleh. Itu merupakan tugas Bapak Ibu, berapa nilainya yang didapat oleh siswa tersebut ya. Misalnya saja P10 ya, P11 terakhir kayak ini, misal gitu 8. Oke, dah. Anggap misalkan sudah selesai. Nah ya, kalau sudah selesai ya Bapak Ibu tinggal simpan ya, Ctrl S atau ini di sini klik save, simpan. Lalu Bapak Ibu mengerjakan di kelas berikutnya. Nah itu intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap KD ini dibuat seperti ini, filenya editan semuanya ya. Saya tidak harus contohkan ya, karena waktunya pasti akan panjang. Close dulu ya, semuanya dibuatkan kopinya seperti ini. Ini kan yang asli ya, tadi keterampilannya asli yang dari Dapodik, yang atas adalah editan. Intinya buat membedakan nih, editan artinya pasti siswa yang tidak ada di Dapodik, otomatis tuh ya. Lalu yang ini KD pengetahuan, sama dibikin kayak tadi ya. Pertama dibuka filenya, ini kan pengetahuan sekarang ya. Ini enable dulu, enable editing, selesai. Nah kalau yang asli Bapak Ibu, bedanya yang asli ini tidak bisa diedit nih, tidak bisa dirubah tuh ya, diprotect. Jadi hanya bisa mengisi nilai ya. Abdul Aziz Azhar Azani misalkan 80, hanya kolom ini. Oke, ini yang akan saya jelaskan perbedaannya. Perbedaan dengan yang editan tadi jelas ya, yang ini kan asli dari Dapodik, semua data siswa yang ada di Dapodik. Pertama, jika Bapak Ibu menemukan ada satu siswa tapi anaknya sudah mutasi keluar, misal contoh ya, saya nggak tahu nih, misal nih contoh saja, Dila Farida sudah pindah misal, bagaimana? Apakah dihapus? Ya memang nggak bisa dihapus, nih di-delete nggak bisa ya Bapak Ibu tuh, di-protect. Ini tidak boleh dilakukan unprotect yang tadi, jangan ya, tidak boleh review unprotect sheet, nggak boleh, nanti gagal. Udah capek-capek ngisi ya Bapak Ibu, ininya dibuka unprotectnya nih, protectnya. Kalau kita klik unprotect berarti kan membuka proteksi ya. File yang dari Dapodik tidak boleh dibuka, yang editan saja ya. Oke. Untuk menghindari ini ada yang ke delete gitu ya, atau ada yang berubah. Jadi ya, yang bisa berubah hanya kolom nilai saja. Ini intinya. Nah misalkan tadi Dila Farida udah pindah, berikan angka 0, tidak boleh blank. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak boleh blank, artinya tidak boleh tidak diisi. Kalau mau memang Dila Farida tidak pernah ada jejak nilai, misalkan nilai harian, LKS atau yang lain, berikan angkanya 0, dah selesai ya. Karena biar nanti
supaya di sekolah yang dia pindah itu di sana ketika menginput itu tidak nambah ya. Kalau kita isi 100 misal, padahal sih nggak pernah ada diisi 100, di sana bisa nambah jadi 1000 ya. Kalau 100 sama 100 200 lah gitu ya. Nah itu ya, begitu nanti akan terakumulasi. Yang lebih bahayanya akan terdeteksi siswa ganda ya gitu. Sebenarnya di Dapodik memang sudah tidak, tapi di raportnya itu sumber nilainya ada ganda itu. Nah itu yang tidak kita harapkan. Intinya gitulah ya. Ini yang dari Dapodik, jika memang sudah mutasi keluar, sudah pindah, si anak tersebut berikan angka 0, kecuali sekali lagi, kecuali jika memang anak itu ikut ujian ataupun pernah nilai harian. Karena ini kita KD, berarti kan ini penilaian harian Bapak Ibu ya, pengetahuan harian. Silakan Bapak Ibu kasih nilai KKM pas-pasan ataupun sedikit gitu. Misalkan kalau KKM 75, 76 misalnya, ya contoh saja. Ya orang anak kita pindah ya. Yaitu kebijakan Bapak Ibu, silakan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum ya, terkait yang mutasi. Saya hanya memberikan juknis acara isinya saja gitu. Kalau mau ngisi tidak ada nilai, tidak boleh blank gitu ya. Kalau nggak mau ada nilai, berikan angka 0, selesai. Berikan aja di bawah KKM, udah tidak usah, mending 0 karena sudah pindah gitu ya. Kecuali memang ada, nanti kita bahas nanti. Ini kan baru penilaian harian ya, berdasarkan kompetensi dasar atau KD ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan, spiritual dan sosial. Ternyata KD pengetahuan untuk mapel PAI ini hanya 7 ya, 3.7. Tadi keterampilannya sampai 11. Oke, anggap sudah selesai, langsung save saja. Klik save, silakan berganti ke tugas yang lain. Ya, misalkan sosial sama, spiritual sama, anggap sama ya. Editan dan yang aslinya itu sudah diisi ya. Nah ini kita ke akhir, PTS dan PAS sama ya Bapak Ibu. Silahkan klik enable editing, lakukan file editan seperti awal tadi, tambahkan ini editan ya. Nah bedanya kalau ini ada tambahan NIS ya, ini AGG ID yang dihapus ini ya, NIS nya dihapus. Kalau ada NIS, maaf, delete. Oh iya, karena ini adalah file editan ya. Kita buka proteksinya, kolomnya ini kita hapus, NIS nya kita hapus, PDID kita hapus ya, karena kita menghapus siswa. Oke, nama siswa sama ya kayak yang tadi, keterampilan pengetahuan sama, bedanya ini doang kalau PTS pasti. Oke, karena ini adalah file PTS ya, nilai UTS dan UAS yang editan seperti tadi, namanya harus sesuai dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Tadi kan ada dua ya, Mikaela dan Mikaili. Oke, udah cukup karena tadi dicontohkan cuma 2, umpama yang tidak masuk dapur itu cuma 2 di 7A misal ya, namanya Mikaela sama Mikaili, ya udah cuman ini, yang lain gak usah dihapus ya, biarkan aja gini. Artinya kolom blok yang dihapus ini kolom PDID dan NIS, udah intinya itu. Lalu masukkan Mikaela dan Mikaeli, berikan nilainya, UTS-nya berapa, misalnya 80 misalnya gitu, contoh doang. 90 misalnya ini, 90 ini, 80 misal, selesai. Lalu klik save itu ya. Nah kemudian silakan Bapak Ibu mengerjakan yang lain di kelas yang berikutnya, 7B, 7 selesai sampai kelas 9. Pokoknya intinya editan yang ini juga kita kerjakan. Ini yang asli ya. Nah ini yang asli tuh, yang ini tidak bisa dirubah. Nah kan, hanya mengisi PTS dan PAS-nya. Nah ya demikian Bapak Ibu, selesai ya penginputan nilai tahap terakhir.
Setelah semuanya, ya saya contohkan ya, ini kita keluar dulu, kita save. Misalkan Bapak Ibu, saya kan contoh saya ini ya, misalkan saya sudah selesai, berikan folder ini ke pihak TU atau ke saya langsung sebagai admin boleh ya, supaya terserah Bapak Ibu mau di copy pakai flash disk ini ya, berikan namanya ini misalkan PAIBP, namanya saya. Oke, ini contoh saja ya. Nah, boleh nggak kalau dikompres? Silahkan ya, kalau Bapak Ibu bisa kompres gitu ya, terus dikirim lewat WA boleh ya, karena kan nggak mungkin ngirim ke foldernya ya ke WA ya, Bapak Ibu harus dikompres kayak gini nih, klik, nah gitu ya. Nah ini tinggal di drag ke WA, misalkan kita punya WA gitu. Boleh ya, intinya nanti bisa dibuka ya. Demikian Bapak Ibu, itulah langkah terakhir ya, tahap terakhir ya. Tadi tahap, sekali saya ulang, tahap 1 buka link, lihat Google Drive nya, download sesuai mapel di ampu ya. Yang kedua, diekstrak ya, lalu berikan nama seperti ini ya, dibuka filenya. Langkah kedua. Nah ini langkah ketiga ya, copy paste ya, ininya di copy paste. Nah begitu. Nah ini ada file editan, semuanya ya dibikin kayak gini. Yang pengetahuan juga dibikin yang editan, sosial juga dibikin yang editan, virtual juga dibikin yang editan masing-masing. Jadi totalnya ada 10 file yang harus Bapak Ibu isi. Intinya semua kelas, jika siswanya itu berbeda dengan data dapodik, maka diwajibkan mengcopy paste seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi totalnya satu rombel ini berisi 10 yang yang 5 adalah aplikasi dari dapodik Erapod ya, karena ya tetap aja ngambil dari data dapodik kan ya siswanya. Yang kedua editan, yang dimana berisi khusus bagi siswa kita yang belum masuk di dapodik. Intinya seperti itu. Jika ada pertanyaan, misalkan Bapak, bagaimana jika di kelas kita ini semuanya di dapodik udah ada, cuman pindahan ya, seperti tadi, kalau memang sudah pindah keluar, mutasi keluar, cukup berikan nilai 0, selesai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengcopy paste seperti ini, tidak usah bikin editan seperti ini. Kenapa? Karena memang di kelasnya itu semuanya datanya sesuai dengan dapodik ya, sudah sesuai dengan yang di-download. Bedanya tidak sesuainya, namanya ada, anaknya nggak ada. Nah itu lebih mudah, tinggal kasih nilai 0, tidak perlu membuat file editan ini lagi. Sekali lagi, tidak perlu membuat file editan lagi, copy begini tidak perlu jika isi file yang sudah di-download ini namanya sesuai dengan siswa yang ada di kelas Bapak Ibu ya, sudah sesuai ya. Kalau tidak sesuainya, namanya ada tapi anaknya udah pindah ya, tinggal berikan angka 0 ya. Itu intinya, tidak boleh blank, kolomnya itu tidak boleh tidak ada nilai. Kalau memang mutasi keluar, isikan angka 0. Baik, saya rasa cukup ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali khusus membahas aplikasi Erapod untuk Bapak Ibu teman-teman wali kelas. Baik, demikian format-format yang bisa kami sampaikan, format penilaian berdasarkan dari Erapod ya, aplikasi Erapod Kementerian Kemdikbud. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, mudah-mudahan kita juga tidak ada kendala dalam segala aktivitas. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera dan sampai jumpa. Terima kasih.